Video kali ini saya beri judul kartu kredit dari sudut pandang Islam bagian pertama. Atau saya beri judul yang berupa pertanyaan, apakah saya munafikun ekonomi? Materi video-video dalam channel ini adalah bertumbuh pada pembahasan kartu kredit yang notabene merupakan bagian yang bisa menjelaskan dengan gamblang sistem ekonomi kapitalis. Namun perlu juga sebagai pencerahan kita singgung sedikit dalam beberapa judul video ini yang dikaitkan dengan Islam. Materi ini tidak seirama dengan video yang lain memang. Materi video-video sebagian besar berisi tentang bagaimana mengumpulkan dana lebih cepat dengan senjata utama kartu kredit, lalu dilanjutkan skema menguasai sertifikat rumah atau tanah dengan membuka koperasi simpan pinjam, bertumbuh pada kekuatan utama permodalan yang didapat dari pembengkakan nilai kartu kredit maupun sertifikat. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan. Mekanisme ini sebenarnya 100% mengadopsi skema sistem kapitalis bekerja, menciptakan hutang baru, tentunya disertai dengan munculnya bunga, dengan merubah barang tidak berharga seperti kertas yang berupa uang atau dolar, atau saham, atau sertifikat, lalu digelontorkan sebagai hutang kepada yang percaya dengan memungut bunga lebih tinggi, dan didapatkanlah kekayaan dari selisih margin bunga atau modifikasi bunga tersebut. Sistem ekonomi kapitalis pastinya berpaham materialistis. Paham ini bertumbuh pada bahwasanya semua kesuksesan harus diukur dengan materi. Semua diukur secara materi, baik ekonomi itu sendiri, budaya, politik, keamanan, bahkan mungkin penganut agama akan saling memprovokasi umat untuk merancang suatu doktrin bahwa kesuksesan agama juga bisa diukur dengan materi. Berarti ini sudah terbelenggu dengan sistem ekonomi kapitalis atau ideologi materialistis, walaupun dia memakai pedok agama. Dalam video-video saya yang lain ada sekitar 20 judul video yang bisa disimak. Tentu video-video tersebut video masih yang berkaitan dengan kartu kredit dan sistem ekonomi kapitalis. Tapi karena materi ini adalah berkaitan dengan Islam, maka kita bandingkan sedikit. Dan Anda yang bisa menyimpulkan, mungkin akan saya berikan materi ini dalam 2 atau 3 judul. Untuk materi hari ini adalah untuk yang pertama bersifat agak umum. Dalam judul di atas ada frasa munafikun ekonomi dalam tanda kurung. Ini akan berkaitan dengan materi selanjutnya yang Anda bisa Anda simpulkan sendiri nanti. Dan silakan ditafsir sendiri bagian mana yang dimaksud. Oke, kita mulai dengan video kali ini, video yang menggambarkan tentang keadaan perekonomian di Indonesia. 1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Kalau apakah kondisi seperti ini bisa kita anggap adil? Di sini ada potensi ketidakadilan menurut versi saya. Tetapi saya kira tidak ada, atau sebagian besar tidak berani berfatwa bahwa ini tidak adil. Kalau berani mengatakan tidak adil berarti ini sistem salah, tidak Islami, bahkan harusnya haram. Mana fatwanya? Tidak ada fatwanya kan sistem ekonomi ini. Sekilas tentang sistem ekonomi Islam, cukup banyak tuntunan maksud saya Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat Islam, yang antara lain harta harus berputar diniagakan sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang. Dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif, dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibandingkan jika diproduktifkan. Hal ini juga bisa dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi, dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja, yang berarti siap menghadapi risiko, dapat memperoleh keuntungan atau manfaat bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko.
Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan, adil, atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari manapun. Ini diambil dari Mandiri Syariah. Anda silakan pelajari secara lengkap. Sekarang mari kita kembali ke sistem ekonomi kapitalis. Nanti langsung Anda bandingkan sendiri. Mengapa ada sebagian kecil orang bisa menguasai prinsip? Mengapa ada sebagian kecil orang yang bisa menguasai segitu banyak sistem perekonomian? Prinsip yang dianut sistem kapitalis adalah mendapatkan setinggi-tingginya dengan pengeluaran serendah-rendahnya. Ini mungkin pelajaran di SMP tentang prinsip ekonomi ya. Mendapatkan setinggi-tingginya dan pengeluaran serendah-rendahnya. Mungkin teks aslinya atau sumber aslinya tidak se ekstrim itu. Tapi pemahaman umum, apalagi Anda kalau pengusaha, maka prinsip yang dipegang seperti itu. Bahkan kalau bisa mungkin begini, mendapatkan setinggi-tingginya tanpa pengeluaran. Itu prinsip ekonomi, tapi ini prinsip ekonomi yang sudah saya terjemahkan dalam pengertian umum. Sebab mekanisme bekerjanya sistem kapitalis adalah kapital atau modal. Setiap modal yang bergerak maka harus ada nilai tambah seperti bunga atau modifikasi bunga. Slogan-slogan seperti bekerjalah uang untuk Anda, atau usaha autopilot, atau Anda tidur rekening tabungan tambah terus, ini bahkan menjadi fenomena materi motivasi. Sekarang saudara bandingkan, kalau uang bekerja untuk Anda, maka tentu Anda orang yang harus bekerja secara fisik. Maka ada orang yang harus bekerja secara fisik, dan itu adalah orang yang tidak punya uang. Orang kaya punya uang dan uangnya yang bekerja, sedangkan orang miskin yang tidak punya uang, dialah fisiknya yang harus bekerja dan otaknya juga harus bekerja. Jadi selalu ada orang yang bekerja yang tidak punya uang dan orang kaya yang tidak mau bekerja. Artinya ada dua kutub, yaitu kutub orang yang miskin dan kutub orang kaya. Ini mekanisme sistem ekonomi kapitalis. Para kapital ini yang menyulap kertas-kertas menjadi barang berharga supaya tidak mengeluarkan keringat tadi. Kemudian menggelontorkan pada orang yang membutuhkan dengan memungut bunga atau modifikasi bunga kepada orang miskin yang mau bekerja tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada unsur bunga atau modifikasinya. Ini pasti muncul. Ini lahir akibat prinsip ekonomi di atas. Ada kutub para kapital dan ada para pekerja, ada tuan, ada jongos, ada sektor keuangan dan ada sektor real. Negara kaya mencetak dolar lalu digelontorkan ke negara miskin. Negara miskin dibuat percaya saja dengan dolar tersebut. Ujung-ujungnya negara miskin harus bekerja lebih keras karena harus menanggung beban bunga. Bank mengambil uang dari jutaan masyarakat lalu digelontorkan kepada pengusaha. Pengusaha memberikan kepada bawahannya sebagai karyawan untuk bekerja dengan target keuntungan yang telah ditentukan. Dengan skema target keuntungannya harus lebih tinggi daripada bunga yang timbul karena dia pinjam di bank. Para kapitalis mendirikan usaha dengan pinjam bank lalu diterbitkannya saham. Dengan mekanisme tertentu total harga saham jauh melebihi nilai pendirian aset perusahaan. Karena nilai perusahaan sekarang memasukkan unsur-unsur non materi seperti nama baik atau goodwill dan lain-lain. Jadi hanya berjualan kertas saja para kapitalis sudah untung. Mendirikan usaha, modal dari utang bank, dijadikan kertas berupa saham, dijual. Keuntungan menjual kertas ini biasa disebut dengan capital gain. Sedangkan kalau perusahaan untung itu namanya dividen. Dan yang terjadi adalah bergeraknya orang atau tertariknya orang dalam saham ini adalah karena ada keuntungan jual beli berupa capital gain, bukan ngejar dividen. Artinya ngejar jual beli kertas. Anda nanti bisa dicek di beberapa mekanisme sistem ekonomi Islam. Jual beli kertas ini riba apa enggak? Para kapitalis juga bisa menggelembungkan kertas berupa sertifikat lalu mengambil uang bank untuk membuat mall, apartemen, dan sejenisnya. Membeli sawah dari petani 500.000 per meter kemudian dijadikan apartemen dengan harga 5 juta per meter. Ini sudah 10 kali lipat. Dengan skema kredit perbankan hasilnya naik 10 kali lipat hanya bermodal kertas. Sebelum apartemen tersebut laku terjual, nilai aset sudah menggelembung 10 kali lipat. Inilah fenomena penggelembungan kekayaan yang bisa Anda pahami cara kerjanya jika Anda mengikuti materi video saya yang berkaitan dengan kartu kredit dan seluk-beluknya. Ada sekitar 20 judul. Penggelembungan kekayaan ini identik dengan bunga atau modifikasi bunga. Oke, kita lanjutkan nanti ke video kedua.